Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dari kelas pemisahan termal difusional, izin mempresentasikan mengenai materi calculation method for example of multiple effect evaporation. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Diani Lestari dengan NIM belakang 042. Kemudian ada Niken Indah Nurani dengan NIM belakang 085. Kemudian saya sendiri, Dia Rahmadani Putri dengan NIM belakang 086. Kemudian Hafiz Aslam Sunwardana dengan NIM belakang 096. Dan Alfa Ahmadiyah Salsabila dengan NIM belakang 100. Bisa next. Nah, jadi di sini kelompok kami mengambil soal dari problem 8.54 dari buku Gen Koplis, yaitu konsentrasi larutan NaOH dalam triple efek evaporator. Nah, evaporator efek rangkap 3 sirkulasi paksa menggunakan umpan maju yang akan digunakan untuk memekatkan 10% berat larutan NaOH yang masuk pada suhu 37,8 derajat Celcius yang nantinya akan menjadi konsentrasinya 50%. Dan tekanan steam yang digunakan saat masuk yaitu sebesar 58,6 kilopascal dan tekanan absolut di ruang uap efek ketiga adalah 6,76 kilopascal. Sedangkan untuk laju alir umpan itu sebesar 13.608 kg per hour dan koefisien perpindahan panasnya itu pada U1 sebesar 6.246 watt per meter persegi Kelvin, kemudian U2-nya 3.407 watt per meter persegi Kelvin, dan U3-nya 2.271 watt per meter persegi Kelvin. Dan semua efek dari ketiga-tiga efek tersebut itu memiliki luas yang sama. Dan pertanyaannya adalah, hitung luas permukaan dan konsumsi steam. Nah, di situ terdapat flow diagram, yaitu terdapat 3 evaporator dengan feed masuknya tadi yang sudah ada di soal, yaitu sebesar 13.608 kg per hour dengan konsentrasinya sebesar 10% dan tekanan steam yang masuk itu sebesar 58,6 kilopascal masuk ke evaporator 1, kemudian lanjut ke dalam evaporator kedua, dan terakhir yaitu evaporator ketiga dengan tekanannya itu sebesar 6,76 kilopascal dan konsentrasi keluarannya itu sebesar 50%. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita menuliskan data yang diketahui pada soal terlebih dahulu. Kita bisa menuliskan pada tabel tersebut ada F-nya sebesar 13.608 kg per hour, kemudian konsentrasi masuknya, konsentrasi feed atau XF-nya itu sebesar 10% atau 0,1, dan X keluarannya atau X3 dari efek ketiga itu 50% atau 0,5. Kemudian ada tekanan steam-nya sebesar 58,6 kilopascal, untuk tekanan gauge ditambah dengan tekanan ATM-nya itu sebesar 159,925 kilopascal. Kemudian U1, U2, U3 yang sudah terdapat pada soal, dan tekanan absolutnya itu sebesar 6,76 kilopascal, dan suhu feed atau suhu masuknya itu sebesar 37,8 derajat Celcius. Dan untuk pertanyaannya adalah luas area dan konsumsi steam-nya itu berapa. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita bisa mencari T keluarannya atau T pada efek ketiga dengan menghitung interpolasi data berdasarkan buku appendix A.2.9. Nah, di situ untuk X-nya itu adalah tekanan dan Y-nya adalah suhu. Nah, kita mengambil data dari soal, yaitu tekanannya itu sebesar 6,76. Nah, kita mengambil berdasarkan data dari buku appendix itu,
tekanan yang mendekati 6,76 ke bawah itu adalah 5,947 dengan suhunya itu sebesar 36 derajat Celcius. Dan tekanan yang mendekati ke atas itu sebesar 7,384 kilopascal dengan suhunya itu 40 derajat Celcius. Nah, kita lakukan interpolasi data dengan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 dibagi X2 min X1 dikali dengan Y2 min Y1. Kita masukkan data-data tersebut, kemudian dihasilkan Y-nya itu sebesar 38,26 sekian derajat Celcius, atau bisa disimpulkan bahwa suhu keluarannya itu sebesar 38,26 sekian derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu mencari suhu steamnya. Sama seperti mencari suhu efek ketiga tadi, dilakukan perhitungan interpolasi berdasarkan data dari appendix A.2.9, yaitu tekanan yang kita dapat pada soal tekanan steamnya itu sebesar 58,6 kilopascal. Kemudian berdasarkan appendix, tekanan yang mendekati di bawahnya yaitu 57,83 kilopascal dengan suhu yaitu 85 derajat Celcius. Sedangkan tekanan yang mendekati di atasnya yaitu sebesar 70,14 kilopascal dengan suhu 90 derajat Celcius. Nah, sama seperti tadi kita masukkan dalam rumus interpolasi. Kemudian didapatkan bahwa Y-nya itu sebesar 85,31 sekian, yang berarti disimpulkan bahwa bahwa suhu steamnya itu sebesar 85,31 sekian derajat Celcius. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu step kedua. Di sini ada neraca massa overall dan neraca massa komponen. Neraca massa overall dapat kita hitung yaitu F sama dengan L plus V, kemudian sama dengan F sama dengan L3 plus V1 plus V2 plus V3, kemudian F kita peroleh 13.608 sama dengan L3 plus V1 plus V2 plus V3 merupakan persamaan satu. Kemudian neraca massa komponen yaitu F dikali XF sama dengan L3 plus X3. Kemudian kita peroleh 13.608 dikali 0,1 sama dengan L3 plus 0,05. Kemudian L3 yaitu sama dengan 2721,6 kg per hour merupakan persamaan kedua. Kemudian kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 13.608 sama dengan L3 plus V1 plus V2 plus V3. Kemudian kita masukkan L3 yaitu 2721,6 plus V1 V2 plus V3. Kemudian kita peroleh 1088,6,4 sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kemudian kita asumsikan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian kita peroleh 10.886,4 per 3 sama dengan 3628,8 kg per hour. Kemudian neraca massa total masing-masing efek yaitu evaporator pertama itu sama dengan P sama dengan V1 plus L1 sama dengan 13.608 sama dengan 3628,8 plus L1. Kemudian L1 kita peroleh 9979,2 kg per hour. Kemudian evaporator 2 yaitu L1 sama dengan V2 plus L2. Kemudian L1 kita peroleh 9979,2 sama dengan 3628,8 plus L2. Kemudian L2 kita peroleh 6350,4 kg per hour. Kemudian evaporator 3 yaitu L2 sama dengan V3
plus L3. Kemudian L2 kita peroleh 63,50,4 sama dengan 36,28,8 plus L2. Kemudian L3 kita peroleh 2721,6 kg per hour. Kemudian untuk neraca massa komponen masing-masing efek, yaitu yang pertama evaporator 1 dengan rumus F dikali XF sama dengan L1 dikali X1. Kemudian kita peroleh 13.608 dikali 0,1 sama dengan 9979,2 dikali X1. Kemudian X1 kita peroleh 0,13 sekian. Kemudian untuk evaporator 2 yaitu L1 dikali X1 sama dengan L2 dikali X2. Kemudian kita masukkan angka 9979,2 dikali 0,13 sekian diperoleh sama dengan 9979,2 dikali X2. Kemudian X2 kita peroleh dengan 0,21 sekian. Kemudian untuk evaporator 3 L2 dikali X2 sama dengan L3 dikali X3. Kemudian kita masukkan angka 6350,4 dikali 0,21 sekian sama dengan 2721,6 dikali X3. Kemudian X3 kita peroleh 0,5. Kemudian step 3, karena tidak ada BPR, maka equation 8.5.5 yaitu sigma delta T sama dengan TS min T3. Di mana TS yaitu 85,31 sekian dikurangi T3 yaitu 38,26 sekian. Diperoleh hasil 47,04 sekian derajat Celcius. Kemudian untuk equation 8.5.6 yaitu delta T1 sama dengan sigma delta T dikali 1 per U1 dibagi U per 1 plus U per 2 plus U per 3 sama dengan 47,04 sekian dikali 1 per 6246 per 1 per 6246 plus 1 per 3407 plus 1 per 2271 diperoleh 8,426 derajat Celcius. Kemudian untuk delta T2 sama dengan sigma delta T dikali 1 per U2 per 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 per U3 sama dengan 47,04 sekian dikali 1 per 3407 per 1,6246 plus 1 per 3407 plus 1 per 2271 diperoleh 15,45 derajat Celcius. Kemudian untuk delta T3 sama dengan sigma delta T dikali 1 per U3 per 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 per U3 sama dengan 47,04 sekian dikali 1 per 2271 per 1 per 6246 plus 1 per 3407 plus 1 per 2271 diperoleh 23,71 derajat Celcius. Kemudian kita jumlahkan delta T1 plus delta T2 plus delta T3 sama dengan 47,04 sekian derajat Celcius. Kemudian T1 sama dengan TS min delta T1, di mana TS sama dengan 83,31 sekian dikurangi 8,426 diperoleh hasil 76,884 derajat Celcius. Kemudian untuk T2 itu sama dengan T1 min delta T2 di mana T1 yaitu 76,884 dikurangi 15,45 sama dengan 61,434 derajat Celcius. Kemudian untuk T3 sama dengan T2 min delta T3. Kemudian T2 kita masukkan angka 61,434 dikurangi 23,17 diperoleh hasil 38,26 sekian derajat Celcius. Kemudian untuk step 4 kapasitas panas yaitu Cp sama dengan 4,19 min 2,35 X. Kemudian F yaitu Cpf sama dengan 4,19 min 2,35
dikali 0,1 diperoleh hasil 3,955. Kemudian untuk L1 yaitu 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,13 sekian diperoleh hasil 3,86 sekian. Kemudian untuk L2 yaitu 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,21 sekian diperoleh hasil 3,68 sekian. Kemudian untuk L3 yaitu 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,5 diperoleh hasil 3,015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk step 5. Yang pertama itu mencari panas laten untuk tiap suhu melalui appendix A2.9. Di mana ketika T1-nya adalah 76,88637 derajat Celcius, dengan mencari data pada appendix, kemudian dilakukan interpolasi, sehingga menghasilkan data lambda satunya adalah 2320,62 kJ per kilogram. Kemudian pada T2-nya yaitu 61,434 derajat Celcius. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dihasilkan lambda 2-nya itu 2354,24 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk T3-nya yaitu pada saat 38,2634 derajat Celcius menghasilkan lambda 3-nya yaitu 2410,86 kJ per kilogram. Dan untuk TS pada saat 85,31275 derajat Celcius menghasilkan lambda S 2295,20 kJ per kilogram. Yang selanjutnya yaitu mencari neraca masuk untuk V1, V2, dan V3. Yang pertama itu V1 sama dengan F dikurangi dengan L1, di mana nilai dari F adalah 13608 dikurangi dengan L1. Kemudian L1 sama dengan V2 dikurangi dengan L2. Dan untuk V2-nya adalah L1 dikurangi dengan L2. Kemudian L2 sama dengan V3 min L3, di mana V3-nya adalah L2 dikurangi dengan nilai dari L3, yaitu 2721,6. Yang selanjutnya itu mencari neraca energi untuk masing-masing efek. Yang pertama itu F dikalikan dengan CPF dikali TF min T1 ditambah S dikali lambda S sama dengan V1 dikali lambda 1. Dimasukkan angka-angkanya sehingga menghasilkan persamaan 1, yaitu negatif 2166111 ditambah S dikali 2295,20 sama dengan 3157900,39 dikurangi 2320,62 dikali dengan L1. Kemudian yang kedua, L1 dikali CP1 dikali T2 min T1 ditambah V1 dikali lambda 1 sama dengan V2 dikali lambda 2, sehingga menghasilkan persamaan 2, yaitu negatif 4737,71 dikalikan dengan L1 ditambah 2354,95 dikalikan dengan L2 sama dengan negatif 31579,00,0,4. Kemudian yang ketiga, L2 dikali CP2 dikali T2 min T3 ditambah V2 dikali lambda 2 sama dengan V3 dikali lambda 3 menghasilkan persamaan 3, yaitu 2354,952 dikali dengan L1 dikurangi 4675,51 dikali L2 sama dengan negatif 3280698.
Selanjutnya melakukan eliminasi pada persamaan 2 dan 3. Pada persamaan 2, kita kali dengan negatif 1,954 menghasilkan nilai 9406,2426 dikali dengan L1 ditambah 4675,51432 dikalikan dengan L2 sama dengan 62696201,6. Kemudian persamaan 3 kita kali dengan 1 menghasilkan nilai 2354,952 dikali L1 dikurangi dengan 4675,51432 dikali dengan L2 sama dengan negatif 3280698. Sehingga dihasilkan nilai untuk L1-nya adalah 9824,233 kg per hari atau per hour. Selanjutnya yaitu melakukan substitusi L1 ke persamaan 3. Sehingga menghasilkan nilai L2 sama dengan 6344,999 kg per jam. Yang selanjutnya substitusi L1 ke persamaan 1. Yaitu negatif 2166111 ditambah S kali 2295,20 sama dengan 3157900,39 dikurangi 2320,62 dikalikan dengan L1 yaitu menghasilkan nilai S 474,205 kg per jam. Selanjutnya mencari nilai dari F1, V1, V2, dan V3 yang sebenarnya karena di atas tadi nilai dari V1, V2, dan V3-nya kan dianggap sama. Di sini V1-nya itu F min L1. Nilai F-nya adalah 13608 dikurangi dengan L1-nya 9824,233. V1-nya 3783,767 kg per jam. Kemudian V2-nya L1 dikurangi dengan L2 yaitu 9824,233 dikurangi dengan L2-nya 6344,999 menghasilkan nilai dari V2-nya yaitu 3479,234 kg per jam. Kemudian yang nilai dari V3 yaitu L2 dikurangi dengan L3. L2-nya 6344,999 dikurangi dengan L3-nya 2721,6 sehingga nilai dari F3 yaitu 3623,399 kg per jam. Kemudian kita mencari nilai dari Q1 yaitu S dikali lambda S, di mana S-nya adalah 4706,4814 kg per jam dikali 2295,20 kJ per kilogram sehingga menghasilkan nilai 10802307,26 kJ per kilogram sama dengan 300641 watts. Dan untuk Q2-nya yaitu V1 dikalikan dengan lambda 1 yaitu 3781,128 dikali 2321,19 sama dengan 8774562,872 kJ per jam atau sama dengan 2437379 watts. Untuk yang Q3 yaitu V2 dikali lambda 2, di mana V2-nya adalah 33489,8
169 kg per jam dikalikan dengan 2356,442 kJ per kilogram. Menghasilkan nilai 8216823,826 kJ per jam atau 2282451 Watt. Yang selanjutnya mencari nilai dari A1, yaitu Q1 per U1 dikali delta T1, di mana Q1-nya adalah 3023416,774 dibagi dengan U1-nya 6248 dikalikan dengan delta T1-nya 8,4 menghasilkan nilai 57,44 meter kuadrat. Kemudian nilai dari A2-nya yaitu Q2 per U2 dikali delta T2, di mana Q2-nya 2439079,519 per U2-nya 3407 dikalikan dengan delta T2-nya 15,45 menghasilkan nilai 46,34 meter kuadrat. Yang selanjutnya adalah A3, yaitu Q3 dibagi dengan U3 dikali delta T3, di mana Q3-nya itu 2275951,926 dibagi dengan U3-nya 2271 dikali dengan delta T3-nya 23,17 menghasilkan nilai 43,24 meter kuadrat. Dari A1, A2, dan A3 tersebut diperoleh A rata-ratanya adalah 49,0105 meter kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini adalah perhitungan yang terakhir untuk soal ini, di mana di sini terdapat neraca komponen masing-masing efek dari yang sebelumnya dengan L1 dengan 9.824 sekian kilogram per hour, lalu ada L2-nya 6.344 sekian dengan kilogram per hour, lalu ada L3-nya dengan 2.721 kilogram per hour. Lalu di sini terdapat perhitungan antar evaporator, ada evaporator 1 dengan rumus F dikali XF sama dengan L1 kali X1, di mana tinggal dimasukkan saja angkanya dan menghasilkan X1-nya itu 0,138. Untuk evaporator kedua juga sama dengan memiliki rumus L1 dikali dengan X1 sama dengan L2 dikali X2, dimasukkan lagi angkanya dan menghasilkan X2 sebesar 0,214. Untuk evaporator yang ketiga juga sama, tinggal dimasukkan dengan rumus L2 dikali X2 sama dengan L3 dikali X3 dan menghasilkan X3-nya sebesar 0,214. Ini 0,5 sebenarnya, ada koreksi sedikit. Lalu untuk selanjutnya karena tidak ada PPR maka menggunakan persamaan 5.8.5.5 di mana di sini terdapat sigma delta T aksen sama dengan TS dikurangi dengan T3, di mana dimasukkan angkanya, datanya, dan menghasilkan sigma delta T aksennya itu 47,0,491 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, untuk mencari T, di sini menggunakan persamaan 8.5.6 dengan perhitungan delta T aksen 1 sama dengan delta T dikali dengan A1 dibagi dengan A rata-rata. Dimasukkan angkanya dan menghasilkan delta T aksen satunya adalah 9,876 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan mencari T1-nya, yaitu dengan rumus T1 sama dengan TS min delta T1, dimasukkan angkanya tadi, lalu T1-nya ketemu dengan sebesar 75,436 derajat Celcius. Untuk yang kedua, di sini ada delta T aksen 2, di mana rumusnya delta T2 dikali dengan A2 lalu dibagi dengan A rata-ratanya. Tinggal dimasukkan saja data-datanya lalu menghasilkan delta T aksen 2-nya itu 14,607 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan mencari T2-nya.
dengan rumus T1 dikurangi delta T2, dimasukkan datanya, lalu menghasilkan T2 dengan angka 60,829 derajat Celcius. Lalu ada delta T aksen 3-nya dengan rumus delta T3 dikali A3 dibagi dengan A rata-rata. Dimasukkan angkanya, lalu menghasilkan delta T aksen 3-nya sebesar 20,448 derajat Celcius. Dilanjut dengan T3-nya, yaitu T2 dikurangi dengan delta T3, menghasilkan T3 sebesar 40,381 derajat Celcius. Di sini juga terdapat delta T total dengan menambahkan delta T1, delta T2, delta T3 sebesar 47,04971 derajat Celcius. Lalu selanjutnya sama seperti yang di atas, mencari kapasitas panas dengan rumus CPF sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikalikan dengan X. Untuk Fx pertamanya ini CPF-nya menghasilkan 3,955, lalu dengan X1 dimasukkan menghasilkan CPF 3,86, lalu untuk L2-nya dimasukkan X2 di mana menghasilkan 3,686. Lalu untuk yang terakhir dengan X3 dimasukkan, yaitu menghasilkan CPF sebesar 3,015. Selanjutnya mencari panas laten tiap suhu melalui appendix A.2.9, di mana tadi sudah dijelaskan di atas sama menggunakan kalkulasi. Lalu di sini juga terdapat T1-nya sebagai berikut 75,436 derajat Celcius, lalu menghasilkan lambda satunya sebesar 2321,19 kilojoule per kilogram. Untuk T2 sebesar 60,82 derajat Celcius dan menghasilkan lambda 2-nya 2356,44 kilojoule per kilogram. Untuk T3-nya sendiri juga sama seperti yang di atas, 40,381 dan menghasilkan lambda 3-nya 2405,83 kilojoule per kilogram. Untuk T-stimnya, TS-nya dan menghasilkan T-stim 85,31275 derajat Celcius menghasilkan lambda S-nya 2295,20 kilojoule per kilogram. Dilanjutkan neraca massa untuk V1, V2, V3, di mana V1-nya sudah terlihat V1 sama dengan F min L1, di mana F1-nya 13.608 dikurangi L1, lalu V2-nya juga sama. V2-nya juga memiliki rumus sendiri, yaitu L1 min L2, dengan V3-nya juga sama, L2 dikurangi 2721,6. Untuk selanjutnya, neraca energi masing-masing efek ini yang sebelumnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ova. Mangga Mbak Ova. Baik, Aslam, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca energi masing-masing efek. Untuk yang pertama, ini rumusnya F kali CPF dikali dalam kurung TF dikurangi T1 ditambah S dikali lambda S sama dengan V1 kali lambda 1. Setelah itu dimasukkan angkanya. Di sini kita mencarinya L1 hingga didapatkan 2321,197 dikali L1 ditambah S dikali 2295,20 sama dengan 336,12409. Untuk yang kedua, L1 kali CP1 dikali T2 min T1 ditambah V1 dikali lambda 1 sama dengan V2 kali lambda 2. Selanjutnya kita masukkan angkanya dan didapatkan hasil negatif 4.734,09 dikali L1 ditambah 2.356,442 kali L2 sama dengan negatif 315
86843,9. Nah, untuk yang ketiga, itu rumusnya L2 dikali CP2 dikali dalam kurung T2 min T3 ditambah V2 dikali lambda 2 sama dengan V3 kali lambda 3, dan setelah dimasukkan angkanya didapatkan hasil 2356,442 dikali L1 dikurangi 4.686,9 dikali 2 sama dengan negatif 6547,694,14. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Untuk persamaan 2, kita kali 1,988971. Untuk yang persamaan 3, kita kali 1. Dan didapatkan hasil untuk persamaan yang kedua itu negatif 9415,963 kali L1 ditambah 4686,9 dikali L2 sama dengan negatif 628,253,16,4. Untuk yang persamaan ketiga 2356,442 dikali L1 dikurangi 4686,9 dikali L2 sama dengan negatif 654,7694,14. Setelah itu dieliminasi dan didapatkan hasil L1-nya itu 9.826,8717 kg/h. Selanjutnya kita substitusi L1 ke persamaan kedua. Setelah kita persamaan 2 itu kan negatif 4734,09 dikali L1 ditambah 2356,442 kali L2 sama dengan negatif 315,868,43,9. Lalu kita substitusi dan didapatkan hasil L2 itu negatif 6.337,7029 kg/h. Selanjutnya kita substitusi L1 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu 2.321,9197 dikali L1 ditambah S dikali 2295,20 dan didapatkan hasil 33.612.409 dan didapatkan hasil S-nya itu 4.706,4814 kg/h. Selanjutnya kita mencari nilai V1, V2, V3 yang sebenarnya. Untuk V1 itu rumusnya F dikurangi L1, kita masukkan nilainya dan didapatkan V1 itu 3781,128 kg/h. Untuk V2-nya itu rumusnya L2 min L1 min L2 dan didapatkan hasil 3489,169 kg/h. Dan untuk V3 L2 min L3 itu didapatkan hasil 3616,103 kg/h. Selanjutnya untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Untuk yang pertama Q1 itu S dikali lambda S. Kita masukkan nilainya, didapatkan hasil 10.802.307,26 kJ/h. Kita ubah jadi watt menjadi 3.641 watt. Untuk Q2-nya V1 kali lambda 1, kita masukkan nilainya dan didapatkan hasil 8.774.562,872 kJ/h. Kita ubah menjadi watt menjadi 2.437.379 watt. Untuk Q3 V2 kali lambda 2 dimasukkan nilainya, didapatkan hasil 8.200
16.823,826 kJ per hour dan diubah ke watt menjadi 2.282.451 watt. Selanjutnya kita mencari A. Untuk A1, Q per U1 kali delta 1, dimasukkan nilainya dan didapatkan hasil untuk A1 48,641 meter persegi. Meter kuadrat. Terus untuk A2 itu Q2 per U2 kali delta T2 didapatkan hasil 48,976 meter kuadrat. Untuk A3 Q3 per U3 kali delta T3 didapatkan hasil 49,150 meter persegi. Untuk A rata-ratanya itu didapatkan hasil 48,923 meter persegi dan S-nya itu 4.706,4814 kg per hour. Jadi itu hasil dari perhitungan kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.